Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Silviana Indriani dari Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Mulla Warman dengan NIM 2105166020. Pelajaran Ibu kan? Ya, Ibu. Oke, sebelum mulai pelajaran kita berdoa dulu ya sebaiknya agar hari ini diperlancar. Ya, Bu. Oke, Resti bisa minta tolong dipimpin doanya. Ya, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran sejarah kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Sudah siapkah kita mulai belajar hari ini? Sudah, Ibu. Sudah siap ya? Oke, kalian ada bawa HP kan? Ibu suruh kemarin? Ada, Ibu. Oke. Bawa, Bu. Hari ini kita akan belajar tentang Kerajaan Kutai. Ini kayak apa ya? TV-nya mati. Drop, Ibu. Oke, aku bisa minta tolong dibaikin lah. Masuk, silakan masuk. Terima kasih ya Najili atas bantuannya. Ada yang telat ya tadi ya? Ada, Bu. Ya, Berli mau tahu kenapa telah mengurus legislasi. Oke. Sudah konfirm ke Ibu kan tadi? Ada cek? Belum ada, mohon maaf. Oh iya, nggak apa-apa. Oke, Ibu ulangin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang Kerajaan Kutai, di mana tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu siswa mampu memahami tentang Kerajaan Kutai. Kemudian siswa ini juga mampu mengidentifikasi peninggalan dari Kerajaan Kutai tersebut. Kalian tahu gak sih peninggalan dari Kerajaan Kutai itu apa saja? Yang terkenal deh. Yupa, Terus apa lagi? Fauzan? Ada itu nggak ya kayak belangkon itu apa ya namanya? Kopia. Bukan kopia ya, kopia itu kan ya itulah ya, itu buat tugas kalian nanti. Awal berdirinya Kerajaan Kutai. Ada yang tahu nggak sih awal berdirinya Kerajaan Kutai itu gimana? Iya, Resti? Kerajaan Kutai itu pada awalnya kalau menurut saya itu dia adalah sebuah suku saja, tapi kemudian datanglah agama Hindu dan berubah menjadi kerajaan. Bahkan katanya nama Hudungga itu bukan nama Hindu, Bu, tapi nama kayak nama daerah, nama lokal. Benar banget. Jadi kayak gitu ya, sesuai dengan yang Resti bilang bahwa Kerajaan Kartadipura ini awalnya bukan sebuah kerajaan, melainkan sebuah seperti suku desa begitu. Tentang geografisnya, jadi Kerajaan Kutai ini berdiri dengan megah di Muara Kaman. Ada yang tahu Muara Kaman itu di mana? Di Kalimantan Timur. Di Kalimantan Timur. Ada yang pernah ke Muara Kaman nggak? Ke Muara Kaman? Belum pernah, Bu. Ibu sedikit cerita ya. Jadi kan dulu pas Ibu kuliah, jadi kami ada
kayak study tour atau study apa itu ya namanya. Kita ke itu ke kerajaan, bekas kerajaannya. Ya di sana itu terdapat banyak sekali makam-makam pahlawan. Ada yang mau ke sana kan? Mana Boleh, Bu? Ibu yang bawa. ke kerajaan itu? Kerajaan bukan Muarakaman. Mau ya. Oke, bisa dilihat ya bahwa kerajaan Muarakaman ini berada di Sungai Mahakam, di tepi Sungai Mahakam. Mata pencaharian. Jadi mata pencaharian masyarakat pada kerajaan Kutai ini sendiri meliputi peternak, pertanian, dan juga perdagangan. Jadi perekonomian kerajaan Kutai ini sangat bergantung dengan keberadaan Sungai Mahakam itu tadi. Kejayaan dalam prasasti Yupa, di situ tercatat bahwa masa kejayaan kerajaan Kutai ini berlangsung sejak kerajaan yang diperintah oleh Raja Mulawarman. Kalian pasti kenal Raja Mulawarman kan? Tahu Ibu. Tahu. Bisa diceritakan sedikit Raja Mulawarman itu siapa, Jerry? Raja ini Bu yang yang terkenal kalau nggak salah dia itu yang membawa bahasanya tuh di zamannya dia yang paling jaya gitu nah Bu, kerajaannya tuh kayak gitu. Iya. Kejayaannya sendiri itu dilihat dari apa? Bu, izin gue nih. Iya, silahkan Nak Emma. Karena dulu tuh pernah melakukan sebuah acara persembahan Bu 20.000 ekor lembu Iya, untuk kaum betul. Brahmana. Jadi pada masa kerajaan Kutai tersebut, Raja Mulawarman dia itu memberikan sumbangan 20 ekor lembu atau sapi kepada kaum Brahmana yang berada di namanya itu di Wapras Keswara. Jadi apa sih tujuan dari Raja Mulawarman ini memberikan 20.000 ekor lembu kepada kaum Brahmana? Ada yang bisa kasih tahu? Ya, Resti? Sebagai bentuk penghormatan kepada Brahmana, Bu. Iya benar banget. Jadi itu caranya menghormati Brahmana begitu ya. Brahmana itu merupakan kasta tertinggi yang ada di kasta Hindu. Kalian tahu nggak ada berapa sih kasta Hindu itu? Ada 4. Habis Brahmana bisa disebutkan Merli? Waisya ini apa ya? Pedagang itu ya. Habis itu apa lagi? Kesatria. Terdiri dari siapa kalau kaum kesatria ini? Raja, prajurit, Ibu. Raja, prajurit, bener banget ya Desti. Setelah kesatria, Sudra, betul banget. Jadi Sudra ini merupakan kaum yang paling rendah di antara kaum-kaum lainnya. Keruntuhan, ada yang bisa bantu Ibu baca keruntuhan? Iya, silakan Uda. Keruntuhan. Kerajaan Kutai mengalami keruntuhan pada pemerintahan Raja Dharmasraya yang terbunuh dalam peperangan di lapangan Raja Kutai Kartanegara ke-13. Kemudian setelah keruntuhan, Kerajaan Kutai Kartanegara berdiri dengan raja pertama yaitu Aji Batara Agung Dewa Sakti yang sekaligus menjadi raja pertama Kesultanan Raja Kutai Kartanegara. Kesultanan Kutai Kartanegara belum menjadi kerajaan Islam yang disebut dengan Kesultanan Kutai Kartanegara. Ya itu tadi ya. Jadi kerajaan Kutai itu mengalami keruntuhan di mana berawal dari Raja Dharmasraya yang terbunuh dalam peperangan di tangan Raja Kutai Kartanegara itu sendiri. Akhirnya kerajaan Kutai ini berubah menjadi Kesultanan Kutai. Ada yang tahu nggak sih gimana proses islamisasi kerajaan Kutai itu sendiri? Dia itu dibawa diislamkan oleh Datu Parangan ya di Bandung. Datuk Tuan. Datu di Bandung satunya Tunggang Parangan. Tuan Tunggang Parangan. Bener banget.
nggak sih kisah dari kedua Datuk dan Tunggang Parangan ini gimana cara mengislamisasinya? Desti mungkin bisa dibantu? Kurang tahu Ibu. Kurang tahu ya. Ada yang bisa bantu Desti kah? Gimana cara mengislamisasi kerajaan Kutai ini? Jerry? Oh iya, ada urusan ya? Oke, jadi caranya itu ada dua versi. Yang pertama, dia ini datang untuk menaklukkan raja, kemudian dengan syarat bahwa kalau raja yang kalah, dia akan masuk ke Islam gitu. Kemudian satunya ada yang tahu? Pernikahan. Kayak apa itu Resti? Oh, salah berarti. Salah ya? Oke, bisa dicari dulu, Ibu kasih waktu 1 menit untuk mencari ya. Gimana, dapat nggak? Melalui mubalik dari Sumatera itu. Iya, jadi dia dakwahkan dari Sumatera ke Kutai ini. Terus cara menaklukkan rajanya gimana itu dari dia? Nggak tahu. Gak tahu. Resti mungkin? Cara menaklukkan rajanya Bu. Selain pertarungan ya Bu. Iya. Perjanjian. Gimana? Mungkin kalau misalnya berhasil, oh itu masuk Islam ya Bu. Mungkin kalau misalnya Datuk Ibadah ini bisa mengalahkan ini, boleh Islam mungkin gitu. Iya, kayak gitu ya. Gimana yang lainnya? Paham nggak? Paham Ibu. Oke, kita lanjut ya. Sebelum lanjut, ada yang mau ditanyakan nggak dari kerajaan Kutai ini sendiri? Tidak ada Ibu. Tidak ada. Oke, jadi sesuai dengan yang Ibu bilang tadi, kita akan mengadakan tugas di mana rules-nya itu yang pertama kalian akan berkelompok, lalu kalian akan mengidentifikasi peninggalan kerajaan Kutai. Yang kayak tadi saya bilang, yang kayak Blangkon itu, kalau Blangkon kan dari Jawa ya? Iya Bu. Ya, jadi nanti kalian cari ya apa sih peninggalan dari kerajaan Kutai, baik itu dari tanggal penemuan, pemerintahan raja siapa, lalu makna dan lain sebagainya. Dan kalian nanti disajikan dalam bentuk presentasi. Kalian ini ada berapa ya siswanya? Ada 8. Iya. Oh, dibagi dua orang atau 4? Dua. Oke. Ini siapa yang milihkan? Ibu. Nanti Oza sama Sri, Resti sama Dharma ya. Kemudian Edita sama Yunita dan juga Desti sama Berli. Oke. Kalian tadi bawa HP kan, boleh dikeluarkan, habis itu nanti kalian cari. Kalau ada yang ditanyakan nanti Ibu datangi, oke? Ya baik Ibu.
Sudah tahu nggak sumpah ibu? Lupa boleh. Kalau pura-pura masuk itu peninggalan ditemukan di area Lawang ibu, hulu Sungai Mahakam. Ini masih di Kerajaan Kutai atau di Sultan Agung? Kerajaan Kutai ya? Kutai. Anita. Oh, ditulis. Sudah dapat? Ada berapa? Gimana, sudah kan anak-anak? Sudah ibu. Sudah. Ada yang belum ya? Seni Sri belum ya? Satu lagi, oke. Kita tunggu Sri dulu ya.
siapa? Silakan Sri dan juga Olga. Apa nih yang kalian temukan? Baik, kami di sini menemukan 3, yaitu lupa, kelompok, yang seperti dibilang dari ekonomi, kemudian prasasti. Pertama ini lupa adalah prasasti batu bentuk dari tubuh yang terbuat dari batu alam atau batu andesit. Lupa ini berisi tulisan pahlawan yang menceritakan tentang sejarah dan kerajaan Kutai. Dan lupa ini berasal dari abad ke-4 Masehi. Kemudian ketopong adalah mahkota yang terbuat dari emas yang dikenakan oleh raja-raja Kutai. Ketopong tertua di Indonesia ditemukan di Kutai Kartanegara dan diperkirakan berasal dari abad ke-14 Masehi. Kemudian prasasti. Prasasti adalah batu tertulis yang berisi informasi tentang sejarah, budaya, dan agama kerajaan Kutai. Prasasti ini ditemukan di berbagai tempat di Kutai Kartanegara dan memberikan informasi yang berharga tentang kehidupan masyarakat di Kutai. Itu saja ya. Oke, kita kasih tepuk tangan lagi yuk. Terima kasih Olga dan juga Sri. Kelompok ketiga, siapa yang mau duluan? Ibu boleh ke toilet? Boleh, silakan. Jangan lama-lama ya. Kelompok Bedita, silakan maju. Baik, kami akan mempresentasikan hasil identifikasi kami. Yang pertama ada kalung jiwa, yaitu ditemukan pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Sulaiman pada tahun 1850 sampai 1899, dipakai oleh Sultan pada pesta adat. Yang kedua ada tali juwita terbuat dari 21 helai benang yang masing-masing terbuat dari emas, perak, dan perunggu. Tali ini memiliki hiasan berupa 3 bandul berbentuk gelang dan lampion yang bertambahkan permata kucing, banjar putih, dan bandul kecil. Yang terakhir ada singgasana sultan. Singgasana Sultan Kartanegara juga termasuk peninggalan kerajaan yang masih ada hingga saat ini. Singgasana tersebut berbentuk 2 kursi berwarna kuning keemasan. Dalam sejarahnya, singgasana tersebut digunakan dalam acara peraduan pengantin Kutai atau disebut juga geta yang berwarna biru tua. Oke, tepuk tangan dulu buat Bedita dan juga kelompok terakhir. Silakan maju Resti dan juga Dharma. Ada Bu. Iya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan peninggalan kerajaan Kutai. Yang pertama, Cagar Budaya Anca merupakan sebuah lokasi sekaligus bukti sejarah kerajaan Kutai. Tepatnya di kawasan Sungai Pantun, anak Sungai Kedang Kepala, Gunung Gombeng, Kecamatan Muara Bakau. Dalam gunung tersebut terdapat arca yang diyakini merupakan peninggalan kerajaan Kutai. Yang kedua adalah makam Awanglong. Nah, bukan makam biasa, ini adalah makam pahlawan yang merupakan panglima kerajaan Kutai bernama Senopati Aryo Awanglong. Makam ini dibuat untuk mengenang jasanya memimpin perlawanan kerajaan melawan penjajah Inggris dan Belanda. Lalu ada Kelambu Kuning. Kelambu Kuning ini merupakan sebuah tempat berupa kelambu berwarna kuning yang menyimpan benda-benda bersejarah dari kerajaan Kutai. Beberapa di antaranya adalah kelakang besi, tajau, gong Raden Galuh, gong Bende sebagai peringatan dalam kota, arca Singanoleh, perisai Aji Siti Berawan, Sampo Pianto, dan Sampo Butut Yupa. Itu saja Bu yang bisa saya presentasikan. Oke, bagus ya. Kasih tepuk tangan dulu dong.
akhiri sampai sini aja ya. Kalau kalian nggak ada yang mau ditanyakan, Ya, Bu. sebelum diakhiri, sebaiknya kita baca doa dulu ya. Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Kurang dan lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sekian video keterampilan mengajar dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.